Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku segmen Shika. Sharing is caring. Nah, kali ini aku mau membahas tentang ketimpangan sosial yang disebabkan oleh plutokrasi. Kenapa sih plutokrasi itu bisa menyebabkan ketimpangan sosial? Karena adanya ketidakseimbangan akses antara masyarakat miskin dengan masyarakat kaya, teman-teman. Kata-kata itu sudah tidak asing lagi didengar, kan? Kondisi masyarakat miskin yang tidak mempunyai apa-apa dengan kondisi masyarakat kaya yang mempunyai segalanya tentu sangat bertolak belakang. Hal itulah yang menjadikan adanya perbedaan yang signifikan dalam masyarakat dan menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial. Masyarakat miskin seringkali menghadapi tantangan akses yang sangat terbatas, seperti di dalam pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur negara. Namun sebaliknya, bagi masyarakat kaya biasanya memiliki lebih banyak peluang akses yang memudahkan mereka untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik. Nah, perbedaan tersebut yang dapat menyebabkan kesenjangan sosial yang signifikan dan juga berpengaruh pada mobilitas sosial, serta berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi di dalam masyarakat. Nah, teman-teman, pendidikan adalah salah satu kunci dari mobilitas sosial. Jika akses yang tidak merata terhadap pendidikan berkualitas, maka akan menghambat kemampuan individu dari kelompok ekonomi rendah untuk naik kelas sosial. Lalu, ketika anak-anak dari keluarga miskin itu tidak mendapatkan pendidikan yang baik, maka peluang mereka untuk bisa memperoleh pekerjaan yang layak sangat terbatas. Hal ini menciptakan rantai kemiskinan yang sangat sulit untuk diputus, yang dimana akan berlanjut pada generasi berikutnya. Di Indonesia, akses terhadap pendidikan berkualitas sangat bergantung pada lokasi dan juga status ekonomi. Di daerah perkotaan, umumnya memiliki sekolah yang lebih baik dengan fasilitas lengkap dan juga memadai sebagai sarana belajar. Sementara di daerah pedesaan, banyak sekali sekolah yang kekurangan sumber daya manusia dan juga fasilitas di sekolah yang tidak memadai untuk akses belajar mengajar. Mengaruhi mobilitas sosial. Individu dari masyarakat miskin seringkali terjangkit penyakit yang disebabkan karena tempat hidup yang dipakai tidak layak huni. Apalagi, biaya pengobatan menjadi beban finansial sehingga jarang dari mereka yang berobat. Fasilitas kesehatan di daerah terpencil juga sangat terbatas karena sedikitnya tenaga medis dan juga kurangnya peralatan memadai yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan tersebut. Biaya pengobatan yang mahal bagi masyarakat kaya bukanlah apa-apa, karena mereka bisa mengeluarkan uang dengan gampang untuk membayar biaya pengobatan tersebut. Hingga akses yang didapat oleh masyarakat kaya tersebut sangat berkualitas dengan peralatan yang modern dan juga memadai untuk melakukan layanan kesehatan. Bahkan, banyak di antara mereka yang sampai rela berobat ke luar negeri untuk mendapatkan kualitas pengobatan terbaik. Tidak merataan dalam akses pendidikan dan juga kesehatan dapat mengurangi produktivitas tenaga kerja. Ketika sebagian besar populasi tidak memiliki keterampilan yang memadai karena pendidikan yang terbatas untuk mengeksplor keahlian yang dimiliki, atau dalam kondisi kesehatan yang buruk karena pelayanan kesehatan yang tidak berkualitas baik dengan mengandalkan uang, maka pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan terhambat. Timpangan yang tinggi dapat menyebabkan ketidakpuasan di masyarakat dan berpotensi meningkatkan ketidakstabilan sosial dan politik. Akan munculnya keraguan masyarakat kepada kemampuan pemerintah dalam mengelola negara. Masyarakat yang merasa terpinggirkan cenderung beresiko tinggi terlibat dalam protes atau stabilitas politik yang terguncang menambah kompleksitas masalah yang dihadapi dan membutuhkan tindakan cepat untuk mencegah krisis yang lebih mendalam. Adanya peningkatan pengangguran dan kesenjangan sosial yang semakin lebar antara kelompok masyarakat kaya dan miskin memperparah situasi, mendorong masyarakat miskin ke dalam kondisi yang semakin sulit. Dengan ketidaksetaraan kekayaan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya, dapat menghambat akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang tidak merata, dan juga peluang kerja yang tidak adil. Hal ini dapat memicu terjadinya ketegangan sosial dalam masyarakat. Kesenjangan pendapatan merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam jumlah pendapatan yang diterima oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Dampak dari kesenjangan pendapatan ini sangat merepresentasikan dampak dari plutokrasi itu sendiri. Salah satu dampaknya yaitu ketika satu kelompok menikmati kekayaan yang melimpah sementara yang lain berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lalu muncullah perasaan ketidakadilan yang mendalam
yang memicu terjadinya protes atau demonstrasi. Secara keseluruhan, plutokrasi dapat menyebabkan ketimpangan sosial yang mempengaruhi ketegangan sosial dengan adanya kesenjangan di berbagai aspek kehidupan masyarakat, dimulai dari pemerintah yang menerapkan kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan dan juga pengangguran di negara demokrasi kita. Maka ketimpangan akan dengan sendirinya terkikis oleh hasil dari kebijakan tersebut. Gitu aja dari aku. Bye-bye.